Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara rutin kita di Weekly Star Chart ya. Nah, di acara ini seperti biasa kita akan membahas saham-saham yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat pendaftaran. Dan kemudian nanti kita akan membahas juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di chat ya, di Zoom chat. Jadi ini adalah fasilitas ya buat peserta yang hadir langsung malam ini di Zoom ya. Nah, kita juga ada IG-nya, cuman yang di IG tidak bisa share screen ini. Jadi yang di IG bisa mendengarkan acara-acara kita dan analisa-analisa kita, tetapi untuk chart-nya harus bergabung di Zoom ya. Oke, malam ini kita sudah hadir tamu kita ya, Pak Arya Santoso, CFTA. Selamat malam, Pak Arya. Malam Pak Fatih, terima kasih. Ya. Pak Arya ini penulis buku Star ya, jadi kebetulan bukunya judulnya juga Star ya dengan Ibu Visela ya, dan kemudian juga mendapat tugas nih sebagai direktur CSA Institute. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengambil sertifikasi teknikal atau sertifikasi yang lain ada di CSA Institute. Nah, malam ini kita juga kedatangan Pak Heri Hermawan. Nah, Pak Heri ini chartis dari Phoenix. Nanti beliau kita kasih waktu lah ya, 4-7 menit menjelaskan tentang prospek kripto ya, kenapa kripto ya, mungkin ini sebagai alternatif investasi nantinya ya. Jadi Phoenix ini juga adalah platform untuk mungkin Pak Heri langsung bisa menjelaskannya. Ya, mungkin silakan Pak Heri. Halo, selamat malam Pak Fatih, selamat malam Pak Arya Santoso. Terima kasih sudah diundang. Oke, ini salam kenal Pak Arya. Oke, mentor aku semua dua-duanya di sini. Thank you sudah diundang. Jadi aku langsung mulai aja ya untuk coba merecap kira-kira pasar kripto dalam seminggu ini kira-kira seperti apa dan kedepannya seperti apa ya Pak ya. Oke, kalau gitu aku izin sebentar untuk share screen, yaitu kalau kita lihat pasar kripto di saat pasar Indonesian stock pada saat ini sedang bearish atau turun gitu ya kan, kalau selama seminggu ataupun sebulan ke belakang pasar saham Indonesia sedang turun, ternyata selama seminggu ke belakang justru sebaliknya, yaitu di pasar Bitcoin ataupun kripto lainnya itu terjadi kenaikan yang cukup menyenangkan gitu ya, cukup baik gitu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di candle daily, kita bisa melihat Bitcoin di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Kalau kita bisa lihat kenaikan di Bitcoin sendiri, ini dia udah berani menyentuh di harga sekitar 18.000 bahkan 19.000-an ya, di 19.000. Dari yang di minggu lalu itu harganya masih di 16.000-an gitu. Jadi kenaikannya sekitar 13%-an gitu. Nah, jadi itu salah satu yang terjadi di market kripto saat ini, dan begitu juga yang terjadi di Ethereum gitu ya. Ethereum bahkan hampir di top 10 kripto saat ini sedang naik gitu ya. Ini di Ethereum kenaikannya juga cukup signifikan menyenangkan, dari 1.200 ke 1.400, sekitar 15%-an gitu ya kira-kira.
Terus juga ada Matic atau koin Polygon di sini. Ya, jadi terjadi kenaikan di saat pasar Indonesian stock itu kira-kira turun. Tetapi di sini aku ngelihat apa sih yang ngebuat pasar kripto ini naik, khususnya Bitcoin, Ethereum, dan Matic, Solana, Cardano. Yang pertama adalah kalau kita lihat berita yang saat ini yang terbaru adalah US inflation rate kan dari 7.1 itu turun ke 6.5 gitu ya. Ini yang ngedrive market kripto salah satunya itu jadi lebih mudah untuk naik karena dengan kebijakan The Fed itu meringankan high risk asset untuk lebih mudah naiknya gitu ya. Yang kedua adalah kalau di minggu kemarin kita kan udah sempat bahas kalau di 2024 nanti ada halving. Halving itu kan salah satu peristiwa di mana dia punya supply di Bitcoin itu di burning gitu atau dikurangin karena setiap yang mining Bitcoin akan dibagi dua. Sekarang setiap miners kalau menambang Bitcoin satu kali tambang dapat 6,25 BTC, nanti 3,25. Kalau kita lihat di sini kan BTC USDT, kalau kita lihat chartnya itu ada pola yang namanya bullish falling wedge ya, falling wedge bullish. Nah, falling wedge bullish ini masih di dalam kategori di dalam pembentukan yang menurut technical analysis itu masih belum breakout gitu ya. Ada wave 1, ada wave 2. Nah, wave 3 ini yang kita rasakan kenaikan selama seminggu belakang adalah wave 3 daripada di dalam pola falling wedge ini. Nah, kita percaya berarti kalau dia belum breakout di resistance trendline di sini, maka dia belum breakout, tetapi di sini udah ada tanda indikasi yaitu falling wedge dan di sini ada yang namanya bullish divergence di sini ya. Di sini ada bullish divergence. Nah, berarti setelah kenaikan Bitcoin di 19.000 saat ini, kita bisa predik di sini ada parallel channel line yang membuat gelombang ketiga yang ada di falling wedge ini udah mau tabrak dia punya resistance trend line ya, resistance trend line di falling wedge dan juga trend line di up channel line. Artinya kita melihat di sini ada outlook untuk sell ataupun taking profit daripada global market untuk aksi take profit di crypto market. Jadi di sini aku masih melihat bahwa nanti di sekitar mungkin di bulan depan ataupun di beberapa waktu ke depan itu kita masih punya kesempatan untuk koleksi Bitcoin di harga sekitar 14 ribuan lagi kembali gitu ya. Jadi sekarang harganya udah cukup price in, bottoming-nya sudah mulai kelihatan sehingga nanti menyusul di halving siklus price cycle nanti dia akan terjadi bullish run di 2024 gitu ya. Jadi di 2023 ini banyak para pelaku pasar sudah mulai aksi koleksi gitu ya karena di sini cukup ramai volume. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini kan lumayan ya. Banyak aksi-aksi di sini bisa dilihat bottoming-nya udah mulai kelihatan gitu. Nah, tetapi di sini juga di Ethereum, pribadi di Ethereum, karena kita ngelihat semua di Ethereum dan Bitcoin itu market cap yang cukup besar. Di sini kalau kita bisa lihat Ethereum juga sama kira-kira posisinya di resistance trendline gitu, sama aja. Nah, kira-kira pasar saat ini sedang menunggu yang namanya ketidakpastian akan bisa dibilang ada sesuatu peristiwa di Ethereum, bukan di Bitcoin, yaitu namanya hard fork. Hard fork ini adalah suatu peristiwa di mana satu Ethereum itu dia di split atau pecah jadi protokol baru dan protokol lama. Jadi kayak Ethereum dulu dia pernah hard fork menjadi Ethereum klasik atau simpelnya dibagi dua jadi protokol baru gitu ya. Nah, kalau kita kira-kira lihat kayak gini, kira-kira gambaran hard fork dari original yang lama di hard fork nanti akan jadi new protocol dan old protocol. Nah, sentimen ini yang nanti akan kira-kira masih menunggu kepastian market mereaksinya seperti apa. Kira-kira kalau dia posisi harga teknikalnya sudah di resisten, sudah jenuh untuk beli, nah, jadi kita punya aksi untuk sell dulu sementara seperti itu. Begitupun dengan top 5 dan top 10 koin kripto lainnya. Seperti itu Pak dari saya pribadi untuk outlook dari kripto market saat ini khususnya Bitcoin, Ethereum, dan Matic. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Sama-sama Pak. Oke, baik. Ya, jadi kalau apa namanya ada teman-teman yang mau bergabung dengan Phoenix, gimana tuh Heri?
Oke, jadi kalau ada teman-teman untuk yang mau bergabung dengan Phoenix, khususnya untuk investasi kripto yang saat ini sudah cukup menjanjikan ya, karena kan memang kripto market sendiri sudah crypto winter atau crypto bearish ini selama setahun 2021 full itu udah turun 79% gitu. Artinya bottomingnya udah mulai kelihatan, setiap turun correction sudah 70%. Nah, tapi kalau naik bisa 1000% kalau udah bullish run-nya. Nah, kalau untuk teman-teman Samuel Sekuritas, di mana kita Phoenix sendiri adalah merupakan bagian daripada part of Samuel Group Companies. Jika ingin bergabung dengan Phoenix, maka teman-teman bisa menghubungi aku pribadi di WhatsApp aku. Nanti aku akan tulis WhatsApp aku di kolom chat di sini ya. Aku akan tulis 999. Nah, aku sendiri sebagai chartis di Phoenix sangat open untuk teman-teman jika ingin mulai berinvestasi, mulai untuk bisa dibilang buy and hold ya di Bitcoin. Karena aku sendiri ngerasa penting untuk diversifikasi aset ketika ngerasa saham-saham Indonesia dan saham-saham US itu kan turunnya barengan, maka di saat itu juga kita bisa lihat biasanya Bitcoin-nya yang justru naik gitu, seperti kejadian di 2021 lalu. Jadi teman-teman juga bisa kunjungin IG-nya Phoenix. Kita ada IG yaitu phoenix.id dan ada Telegram grup Telegram Signal ya dari chartis di Phoenix. Ada aku dan ada teman aku juga. Kita sudah certified semua dan sudah punya experience untuk trading crypto cukup lama gitu ya. Jadi chartis-chartis di Phoenix akan membantu teman-teman Samuel untuk meng-guide gitu ya untuk trading di pasar crypto market seperti itu. Terima kasih. Oke, ini juga saya coba di komennya komennya IG ya, saya tulis phoenix.id. Oke, terima kasih gitu ya. Terima kasih Oke, Pak kalau misalnya Fatih. Heri mau leave, silakan ya. Oke, baik. Thank you Pak Fatih. Terima Thank you Pak Arya. kasih. Nah, ini kalau kita lihat di chat ini udah mulai banyak yang bertanya ya, tapi seperti biasa skenarionya kita akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat pendaftaran oleh teman-teman ya. Dari sini mungkin kalau ya saya belum share screen ya. Oke, saya coba share screen supaya bisa kelihatan. Mana dia share screen? Nah, ya. Jadi kalau di ini nih saya udah buka aplikasi Star ya, tapi kemudian di sebelah kanan ini ada list saham-saham yang ditanyakan oleh teman-teman. Ada BRIS, ada BRI, ada GoTo, Astra International, ada MR, ada RO, MDKA, Semen Gresik, BBTN, PTBA. Oke, kita jawabnya satu persatu ya nih karena banyak sekali yang ditanyakan. Ada 66 saham, kayaknya mungkin akan kita batasi ya karena waktunya juga nggak banyak. Oke, mungkin kita pertama akan bahas. Oke, yang kita bahas adalah IHSG dulu ya. Oke, ini IHSG-nya chartnya ketutupan oleh Zoom. Jadi di layar saya ini ada Zoom juga, jadi ketutupan ya. Gimana caranya? Geser dulu kali ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ini IHSG kita hari ini dia konsolidasi kecil ya. Konsolidasi. Nah, dia bergerak dengan pola kalau candlestick ini saya suka lupa namanya doji ya. Doji di area-area support gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa di weekly ya, coba kita lihat weekly. Nah, di weekly ini di area-area support ya. Nah, di area-area support. Jadi ini titik-titik kritis ya, apakah kemudian dia tembus atau rebound ya. Tapi kalau rebound pun saya lihat ini banyak sekali hambatan-hambatan sebelumnya ya. Di sekitar 6730, kemudian mungkin 6840, yaitu area-area yang mungkin akan menghalangi sebelum dia bisa menguat lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat juga ini ada sebuah pola ya dari 2021, saya coba bikin channelnya, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, ada banyak sekali di garis ini udah tembus ya, jadi secara teoritis ini sudah channel naiknya udah terancam ya, memang kan sebelumnya dia sempat konsolidasi ini, nah, dalam tahun kemarin ya dari sekitar 6.500 sampai dengan 7.350-an itu ya. Dan sejak Agustus
ini sudah mulai ada terjadi pola lower high, lower low. Ya, jadi ini sudah mulai ada satu tren turun juga ya. Memang ini masih di area-area support ya. Hanya memang kalau dilihat polanya ini agak-agak mengkhawatirkan ini ya. Jadi kita harus, oke, kita berharap ini bisa naik, tapi kita tetap harus siap ya dengan segala kemungkinan. Oke, nah di sini ada BRIS, BRI. Oke, gimana nih Pak Arya nih kita caranya, karena share screen-nya nggak bisa bareng-bareng nih. Jadi kayaknya harus gantian gitu ya. Oke, Pak. Mungkin saya 2 saham, nanti Pak Arya 2 saham gitu kali ya. Oke, jadi saya BRIS, BRI, habis itu nanti Pak Arya go to Astra, nanti habis itu saya ADMR, Adaro. Oke, BRIS. Ya, BRIS ini dengan weekly ya. Weekly-nya chartnya masih tren turun, sempat naik dan mulai tertekan lagi di area resistance ya. Area, bukan area. Oke. Kemudian kalau di daily-nya ini sudah tertahan ya di area resistance di sekitar 14.20-an, 14.10. Sempat ada rebound, rejection ya dengan candlestick seperti hammer ya, tapi tidak berlanjut naik ya. Jadi ini juga satu pola-pola yang tidak enak gitu ya. Harusnya kan hammer tuh langsung naik, ini kan enggak ya, berarti ada apa-apa gitu ya. Jadi ini hati-hati, terutama di bottom yang sebelumnya di sekitar 12.90 kalau tembus ini, dan ini juga akan kalau kita lihat ini channelnya channel dari atas ini di sekitar 12.90 ini kalau tembus ya ini kan berarti jebol lagi ke bawah ya. Jadi ini hati-hati. Katakanlah ini sebagai pola breakout dan kemudian ada pullback gitu ya. Nah, tentunya area pullback ini nanti dia siap naik lagi. Tapi kita lihat nih, karena ini candlestick dalam beberapa hari terakhir ini belum menunjukkan tanda-tanda naiknya, jadi harus hati-hati. Oke, batas resikonya di 12.90 dan kalau berhasil naik, kenaikan jangka pendek kecil di 13.60 dan selanjutnya mungkin di sekitar 1.400 ya. Saya sih cenderung menunggu ya apakah benar rebound ada atau tidak. Karena kalau enggak ya sangat riskan. Oke, yang kedua BRI, Bank BRI. Oke, nah kalau dilihat Bang Berry, oke di weekly ini ada channel naik dan sekarang di area-area support, oke ya. Nah ini di daily, nah di daily ini ada sebuah channel ya yang udah tembus channel yang atas ya. Kalau di bawah ini dia belum justru di area support ya. Yang bawah ini pola yang lebih besar ya dari September. Jadi ini masih tertahan di dua buah trend line-nya. Jadi ini mungkin akan konsolidasi dulu, tapi apa namanya resistance-nya cukup kuat ini di 4.500, 4.550 sehingga kemungkinan dia untuk naik itu agak-agak berat ya. Jadi konsolidasi dulu nih. Mudah-mudahan nanti momentumnya muncul dan akhirnya bisa naik lagi. Tapi saat ini ya short term-nya sell dulu, long term-nya juga untuk buy kayaknya masih agak-agak rawan ya. Oke, mungkin berikutnya GoTo dan aset-aset silahkan Pak Arya. Gimana? Untuk GoTo ini mungkin bisa kelihatan ya. GoTo kita lihat dari konsolidasinya di sini ada. Untuk GoTo kita lihat dari konsolidasinya di sini ada batas harga breakout dari 105. Nanti kalau breakout dari 108 itu silakan bisa diambil breakout. Ini saya pertebal dulu ya biar gambarnya bisa kelihatan lebih jelas ya. Nah ini kemudian silakan untuk stopnya kalau misalnya di bawah 100 misalnya 99 bisa stop. Kalau mereka yang risk lebih besar bisa pakai low yang ini. Bisa pakai ini untuk stop loss level supportnya dipakai itu di sini. Nah, ini level supportnya ya, jadi 100 ini di
91 ya. Jadi 91 bisa kalau yang risk tolerance-nya lebih besar. Tapi kalau yang mereka risk tolerance-nya lebih sempit ya di bawah 100 bisa stop loss, break dari 108 bisa dijadikan entry point. Kemudian untuk asal internasional kita lihat masih kita biasanya akan tarik seperti ini untuk resistennya, kemudian channel ini. Nah ini kalau yang udah mau dalam jangka pendek ini sudah terjadi bullish engulfing, kemungkinan ada upside sampai resisten di sini. Ya ini mungkin terbatas ya. Jadi nanti silakan bisa dimanfaatkan untuk pekan depan ketika ada optimisme yang berlanjut, kemungkinan terbatas sampai di level 5.000 dulu lah kira-kira ya. Ini area resisten terdekat di saat ini. Seperti ini ya, nanti stop loss-nya bisa pakai low yang di ini mother candle yang engulfing ya, pakai ini aja untuk stop loss-nya ya. Tapi kalau mereka yang sangat jangka pendek silakan kalau mau geser low di hari Jumat ini ya, silakan saya kembalikan dulu ke Pak Al-Fatih. Oke, baik. Saya coba sekarang saya share screen. Oke, ada MR dan ada RAW. Oke. Nah, ada MR ini kita lihat mulai ya. Jadi setelah channel naik yang agak landai ini break ya, dan ini mencapai titik support ya. Nah, supportnya ini mulai bergerak naik ya. Support ini dari mana? Dari harga-harga terendah yang ada di Juli dan kemudian Maret 2022 ya. Nah, kenaikan ini masih tertahan nih resistance ya. Jadi masih dalam channel turun dan ini akan menjadi tren naik kalau resistance-nya di 1672 1720 ini tembus ya. Dan kalau ini tembus targetnya itu kira-kira di sekitar 1880. Oke. Kemudian ada RAW. Nah, kita lihat ada RAW, channel naiknya udah tembus. Bahkan ini saya hapus-hapus dulu nih alat-alat bantunya, banyak sekali alat bantunya. Oke, kadang-kadang kita ketika melakukan analisa yang cukup detail malah terlalu banyak alat bantunya. Oke, ini kita lihat channel naiknya udah tembus. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dia sudah membentuk channel turun juga di sini. Ini pun udah tembus gitu ya. Nah, jadi ada konsolidasi dan mencoba naik itu kira-kira karena di sini ada area-area rendah sini. Cuman kelihatannya untuk naik lebih lanjut akan berat untuk melampaui 3.300 ya. 3.300 ini ada sebuah resistance yang cukup kuat ya, untuk naik di atasnya agak sulit. Dan kalau kita coba lihat apakah targetnya sudah tercapai. Ya, ini masih sekitar separuh perjalanan ya, tapi oke. Jadi untuk short term sih bisa aja kita mulai melakukan buy trading ya dengan target di 3.300 ya. Kita nggak usah terlalu berharap banyak gitu ya. Tapi batas risikonya kalau sampai di bawah 3.000 ya, ini untuk Adaro. Oke, saya udah 2 ya. Jadi sekarang saya stop share lagi. Silakan Pak Arya, ada MDKA. Untuk MDKA kondisinya seperti ini, ada beberapa teman-teman di sini yang katakan bahwa suaranya nggak jelas. Mudah-mudahan udah cukup jelas sekarang. Ini masih sideways, saya akan sarankan kalau mau memang lebih baik buy on breakout ya. Jadi nanti breakout dari sini ketika sudah tembus dari 4610 ya, 4610 tembus dari 4610 baru kita bisa pakai itu sebagai target lanjutannya ya. Seperti ini ya. Cek, semoga cukup jelas.
Nah, tapi kalau misalnya ternyata belum ada optimisme yang berlanjut, sangat mungkin untuk bisa kembali ke area support seperti ini. Ya, jadi silakan dibuat trading plan-nya buy on breakout. Ya, kalau nggak breakout, nggak ada optimisme yang berlanjut, kemungkinan akan terjadi pelemahan dulu sementara. Nah, kemudian kita masuk ke SMGR. SMGR itu kita perhatikan pergerakannya adalah seperti ini. Sebenarnya ini cukup bagus ya kalau mereka yang untuk bisa memperhatikan bahwa di sini ada tren yang cukup menarik ya. Nah, tapi di sini ada resisten yang kita bisa perhatikan bahwa di area-area ini ya. Nah, ini sekarang ya resisten ini terjadi bearish harami ya di sini. Nah, bearish harami ini bisa jadi akan terjadi pelemahan dulu ya, atau ketika optimismenya berlanjut, teman-teman bisa manfaatkan upside ini jika terjadi breakout. Ya, jadi ketika tembus dari harga mother candle ini di 7425 ya, tembus 4725, baru kita pakai upside reward yang ini ya. Tapi kalau enggak, dia kemungkinan akan terjadi kembalikan arah untuk melemah dulu. Silakan saya kembalikan ke Pak Albert lagi. Oke, gantian kita share screen lagi. Oke, dua pertanyaan berikutnya BBTN dan PTBA. Oke, kita lihat BBTN. Saya udah share screen, udah ya. BBTN, wah ini BBTN oke, ini lagi tren turun dan ada sebuah channel ya. Tapi momentum naiknya belum. Jadi ini harga terendah ya di area-area di tahun 2020-2021 gitu ya. Nah ini masih ada tekanan jual lagi ya hari ini. Mungkin kita berspekulasi nih, karena ini kan di daerah support ya, kalau misalnya mau lakukan pembelian, tapi jangan banyak-banyak juga, karena momentumnya belum. Nah ini mungkin di sekitar 12.20 apa kalau mau beli, dan kemudian siap jualnya juga nggak usah jauh-jauh, 12.70 sampai dengan 12.90 itu udah cukup baik ya. Tapi ketat batas risikonya di 12.10. Kenapa ketat? Karena ini lagi tren turun dan jebol juga dari support ya. Jadi mau nggak mau kalau lewat 12.10 ya udah, jangan terlalu berharap gitu ya. Tekanan jualnya akan cenderung cukup besar di sana. Oke, kemudian PTBA. Sorry. PTBA. Ya. PTBA. Ya, ini trennya lagi turun. Polanya saya coba cari ini channel yang terdekat. Sorry. Nah, ini saat ini ada satu konsolidasi, tapi konsolidasinya di sini nih minor juga ya. Minor kenapa? Karena apa namanya batas apa namanya reversalnya kan darah sini ya. Jadi ini ada sebuah support tapi nggak terlalu kuat ya sini. Oke, ini dia rebound dan di sini ada resistance, jadi paling-paling areanya daerah sini nih PTBA ya, antara 3260 sampai dengan 3450 ya, tapi ini masih belum ada kemungkinan ini karena tren turun dan support kuatnya juga masih di bawah ya, jadi harus sangat hati-hati ya. Ini areanya di sini ya di sekitar 3130 ya. Itu apa namanya resikonya ya. Nah, tapi kalau kita mau trading ya ini batas resikonya di 3260, upside-nya di sekitar 34 sampai dengan 3460 ya untuk jangka pendek sekali itu. Oke, itu sangat berisiko karena trennya juga lagi turun. Oke. Nah, ini kita mungkin menjawab pertanyaan yang ada sudah kayaknya cukup ini ya. Nanti kita masuk ke chat ya. Ini chat udah banyak sekali. Ada Bu Ina Santana,
Selamat malam, tolong bahas Astra, BCA, UNTR, Akra, kemudian ada Pak Rudi, Pegas, BRI, MTK, kemudian ada Pak Gautama, Rals, Kalbe Farma Antam, Pak Gunawan, ITMG UNTR Bilian, Kak Kristanti, Astra Telkom juga Big Banks ya, BCA, BRI, BNI Mandiri, ada Kak Rini, Raja Meko, banyak juga ya. Ada Khairul, kemudian tadi Heri Hermawan nomor teleponnya ya. Kemudian Kak Weli Tantoro, NICL MMI Extris, DKFT dari Kak Aji Prawiro, Kak Pardip Kumar, Devin, selamat malam. Tadi ada komentar suaranya pecah, suara tidak jelas, mungkin jaringannya barangkali tempat kita. Antam, kemudian Aceh dari Khairul Umam dan Pak Ahmad Sabri, Weli muncul lagi, NHL Strix, Cahaya Prajit, Pegas, Lina Kusanto, film. Oke, satu-satu mungkin gantian ya. Tapi tadi kita Astra udah bahas, BCA belum, UNTR belum, Akra belum. Oke, saya coba, saya dulu ya Pak Arya. Oke, silakan, Pak. BCA. BCA trennya masih turun, sempat mencoba naik, terkoreksi lagi di bawah support-support yang ada, kemungkinan masih akan turun. Dan area support yang mungkin agak kuat itu ada di sekitar 7650 sampai dengan 7840 ya. Ini kalau kita lihat di weekly-nya kelihatan sekali sini area-area support yang kuat ya. Jadi nggak usah buru-buru ya, mungkin bisa ditunggu di area-area itu untuk BCA. Kemudian UNTR di weekly-nya, waduh, di support kuatnya udah tembus ya. Targetnya ini waktu itu mencoba kira-kira kalau naik sampai di mana, kayaknya kita perlu ganti skenario nih. Skenario naiknya udah selesai, sekarang skenario turun. Jangka pendek sempat ke sini targetnya, sekarang udah lewat lagi. Nah ini target berikutnya. Ya mungkin target jangka menengah lah ya. Kalau jangka pendek kan 1-2 hari mungkin rebound lagi gitu. Tapi jangka menengah ini ada potensi, ada kemungkinan dia turun ke arah mana? Ke arah mungkin area-area support ini gitu ya. 21450-an gitu. Jadi sebelumnya mungkin di sekitar 22500 nanti ke 21450. Di 21450 itu mungkin support yang cukup kuat ya. Jadi mungkin akan konsolidasi di sana dan kita bisa berharap akan mulai ada rebound-rebound. Tetap dalam segala situasi harus jaga risiko. Dan kalaupun naik sekarang ini momentum belum ada ya. Tapi kalau naik mungkin kita harus jaga hati-hati di 26200. Maksudnya di 26200 mungkin akan tertahan kenaikannya. Oke, Akra. Akra, oke, Akra ini konsolidasi, tapi untuk naik juga tertahan lagi, ini resistance mungkin koreksi lagi, konsolidasi di area-area 12.15, 12.10 sampai dengan 13.15 ya. Kalau kita coba tarik channelnya, ya, jadi area transaksinya di 1180 sampai dengan 1350 dan sekarang cenderungnya turun dulu gitu ya. Ini untuk Astra. Oke, mungkin silahkan Pak Arya nih analisa untuk Pak Rudi, Pegas, BRI, MTK. Silahkan, saya stop share. Pegas dan apa, Pak? Ya, sebentar bergeser dia. Kak Rudi ya, Pegas, BRI, MTK. Pegas. Pegas lagi jadi kita pakai begini. Seperti di sini. Ini pas di area support. Silakan nih kalau teman-teman yang mau di Pegas ya. Ini optimismenya kelihatannya ini kan area support. Jadi sehingga ketika harga turun tidak turun lebih rendah lagi dari sini. Untuk upside kemungkinan sampai sini dulu. Ya. Ketika optimisme berlanjut
mungkin kembali ke channel untuk mendapat harga ini. Hati-hati kalau turun di area support yang warna biru tua, ya itu lebih baik kita exit dulu, ya jangan stay di dalam karena penurunannya dikhawatirkan akan berlanjut. Pegas, kemudian apalagi tadi Pak minta tolong diulang. Pegas BRI sama EMTK. Oke, BBRI. Nah ini BBRI masih baik ya. Kita bisa pakai untuk gerakan yang di sini aja dulu. Ini perhatikan untuk cukup diwaspadai dulu nih teman-teman, kalau misalnya gerakan penurunannya masih berlanjut, ini targetnya di sini ya, kita pakai ini. Nah, jadi, tapi nanti kan naik turun tentu nggak one way down ya. Nanti perhatikan di sini ada area support juga di sini. Ini pernah jadi area support. Di sini kemungkinan ada minat beli yang cukup besar dibanding minat menjual. Ya, jadi nanti diperhatikan di area ini deh. Ya, ketika mencapai ke area itu. Nah, andaikan masuk ke area channelnya, baru kita bisa harapkan upside lanjutan ya. Kembali di atas 4.600 deh, gitu ya. Masuk ke channel ini lagi, baru kita bisa pakai gunakan untuk pergerakan naiknya kembali. Ya, sementara belum masuk ke channelnya, kita asumsikan bahwa pelemahan masih terus berlanjut sampai level 4275 di kisaran itu. Ya, kemudian kita ke AMTK. Ya, ini masih downtrend ya. Kalau masih downtrend seperti ini, kita lihat sekarang udah mulai ada bikin base di sini. Di sini ada area supportnya. Nah, bagi mereka yang mau spekulasi untuk buy, saya tetap sarankan untuk bisa buy on breakout aja ya. Nanti kalau udah lepas dari konsolidasi ini. Kenapa? Karena mungkin saja dia terjadi konsolidasinya agak lama di area ini. Jadi lebih baik nanti kalau breakout naik ke atas 1060 ya baru bisa dilakukan buy on breakout. Nah, area supportnya ini sekarang di sampai 945 ya. Jadi antara 945 sampai 1060, kalau mau yang di range ini silakan dekat 945 itu bisa buy, dekat dengan Oke. 1060 bisa sell. Ya. Tadi udah MTK ya. Oke, saya share screen gantian. Oke, tadi udah Pegas MTK, sekarang RALS Kalbe Pharma Antam. Oke, RALS. Nah, RALS ini sedang sempat naik kencang ya, tapi kemudian terkoreksi lagi dan sekarang ada kenaikan tipis ya. Kalau kita lihat nih daerah-daerah support relatif kuat ya di sekitar 618. Jadi mungkin ini yang menyebabkan ada rebound ya hari ini di 625, 635, 630 ya. Dan kalau kita coba lihat ya, ini potensi kenaikannya sebenarnya dari pola sebelumnya di sini ini katakanlah rectangle atau double bottom ya, meskipun tidak terlalu ideal ya. Ini punya target kira-kira sudah tercapai sih sebenarnya ya. Jadi memang rebound yang kemarin itu udah dan ini juga ada satu gap yang menjadi resistance, ini juga menahan kenaikan ya. Jadi saat ini mungkin akan ada rebound lagi, tapi sifatnya konsolidasi. Untuk short term-nya itu antara 620, 618, 6 berapa nih? 615, 620 ya, 620 sampai dengan 650 ya di sana. Dan kalau dia masih kuat, berikutnya di 670-an ya. Batas risiko kuat kita harus taruh di 615 ya, karena kalau 615 tembus, dia berarti masuk lagi ke channel di bawahnya ya. Jadi sekarang ini mungkin ada rebound ya, batas risiko ketat. Oke, RALS. Kemudian Kalbe Pharma. Kalbe Pharma kalau menurut saya sih ini rekomendasinya cenderung jual ya.
Sorry. Oke, dia sekarang masih tertahan di area-area support, ya, area support. Cuman polanya, tren naiknya tuh awalnya supportnya di sini tajam dan kemudian mulai melandai di sini dan akhirnya sekarang mendatar, ya. Jadi dari tren naik yang kuat kemudian mulai menjadi flat, ya. Dan kalau dilihat dari pola yang terjadi dari November Desember, ini seperti rounding top, ya, pelan-pelan ya berbalik arah, ya. Tapi memang sih selama dia belum turun di bawah 1990 masih aman, ya. Mungkin masih bisa trading ke 2100 sampai dengan 2140, tapi harus jaga ketat di 2000, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, karena pola-pola yang ada sebelumnya ini memberikan satu sentimen yang pelan-pelan dia mau berbalik arah, ya. Jadi sangat hati-hati. Oke. Kemudian Antam. Tadi udah belum ya Antam, ya? Belum, ya? Oke. Rasa-rasanya udah. Karena sering dibahas kali, ya, jadi rasanya udah. Oke. Antam ini kalau kita lihat ini menarik, ya. Karena dari pola yang ada ini bisa kita bilang triangle, ya. Mau kita bilang triple bottom, ya, ini dari Oktober gitu, tapi cenderungnya bullish, ya. Nah, pola-pola bullish ini sekarang ada satu resistance minor di 2150, ya, mungkin koreksi dulu. Tetapi selama tidak turun di bawah 2030 itu masih aman, ya, karena target-targetnya ada di sekitar 2220, ya. 2220 dan selanjutnya kalau 2220 itu tembus, karena ini pola-polanya masih ada kemungkinan lanjut naik, ya. Itu bisa ke arah 2200, 2400 sampai dengan 2500, ya, untuk Antam gitu, ya. Oke. Kemudian silakan Pak Arya, ya, nih ada ITMG, UNTR, Bian. Wah, ini Bian ini sekarang ini, ya, paling bobotnya paling besar ini di IHSG. TMG juga sekarang lagi udah mulai kita pakai ini. Channel ini cuma secara horizontal kita bisa pakai, ya, bisa diperhatikan kalau misalnya belum naik ke atas resisten lagi, ini kemungkinan masih berlanjut pelemahan, ya. Ini next supportnya di sini, resistennya di sini. Seperti ini. Jadi plannya sementara kalau nggak ada penguatan lebih lanjut untuk naik ke atas resisten ini, kita lebih baik tunggu, ya, nanti tunggu ada penguatan lanjutan atau tunggu di area support untuk ITMG. Untuk Bayan lebih baik buy on breakout sih untuk Bayannya. Ini belum split. Lebih baik buy on breakout aja. Kalau nggak ada penguatan lanjutan, lebih baik kita nunggu, ya. ITMG, Bayan, kemudian apalagi tadi Pak? Tolong satu lagi, lupa saya nggak nyatet. UNTR. Oke, UNTR. Ini juga semuanya dari call, ya. Sebenarnya call ini future price-nya itu backwardation, ya, walaupun ada penguatan sementara dari sisi harga future price-nya, tapi waktu itu karena sentimen perang Ukraine, ya, dengan Rusia, ini terjadi rating downtrend. Nah, ini secara area support atau resistnya di sini, ini kan ada di bawah, ya. Jadi nanti kita tunggu lebih baik nunggu di area support selanjutnya, ya, di kisaran ini pasti area support. Ini range-nya nih. Kita lihat hari ini masih pesimis, ya, di area sini. Nanti kita lihat pekan depan kalau memang area support ini masih cukup bagus, maka reward-nya sementara terbatas sampai sini, ya. Tapi kalau enggak, itu akan ada penurunan lanjutan sampai ke support berikut di area ini. Nah, jadi kita lihat dulu nih pekan depan. Apakah dia melanjutkan penurunan? Nanti kita bisa buy on weakness, gitu, ya. Tapi kalau ada optimisme, ya reward-nya terbatas sih sampai ke level ini nih. 26
Oke, baik. Oke, saya coba lanjutkan. Ada pertanyaan dari Kak Kristanti, Astra dan Telkom. Sementara Oke. belum cukup bagus ya untuk AdSense. Saya kembali kita. Ya, kita ditanyakan Astra Telkom. Ya, Astra tadi udah dibahas, sekarang Telkom. Oke, Telkom ini trennya turun, sedang mencoba untuk naik ya dengan ada ascending triangle, tapi masih gagal gitu ya. Jadi dia coba beberapa kali naik tapi gagal. Apa namanya? Tapi masih dalam channel naik yang kecil ini ya. Jadi batas resikonya mungkin di sekitar sini 3.700 ya. Kalau sampai turun di bawah 3.700 ya dia balik lagi ke area-area 3.570 gitu ya. Jadi apa namanya itu batas resikonya. Selama belum turun sana mungkin masih ada coba naik-naik lagi gitu ya di apa namanya mendekati ke arah 3880 untuk eh, Telkom. Kemudian ditanyakan BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri. Kita tadi udah bahas BRI, kemudian kita bahas apa lagi ya? BCA udah, BRI udah, tinggal yang belum BNI berarti ya. Oke, kita coba lihat BNI. Wah, BNI trennya juga turun. Ini dekat-dekat support ya mungkin ada rebound-rebound ya, tapi eh, untuk menjadi satu tren naik yang apa namanya yang lanjut itu masih banyak yang harus dilampaui ya. Pertama di sini resistance ya supportnya memang di sini ya. Sorry. Kemudian kalau kita lihat tadi ya channelnya area-area sini. Jadi kalaupun dia ada rebound-rebound mungkin akan tertahan di 9 ribuan ya. Tapi kalau kita lihat trennya sebenarnya masih tren turun. Ya, masih tren turun ya, memang dekat-dekat support ya. Jadi paling dia mencoba naik paling ke arah 8.800 gitu ya, konsolidasi ke 8.400 sampai dengan 8.800. Tapi itu belum menunjukkan akan menjadi tren naik gitu ya, hanya konsolidasi aja gara-gara dia dekat-dekat support ini gitu. Saya khawatirnya nanti dia coba naik-naik nggak kuat, terus turun-turun lagi, malah jebol lagi 8.400 dan trennya lanjut turun. Karena ini bisa menjadi satu pola bearish lain ya. Jadi kalau misalnya ini nanti dia coba naik, sorry, dia coba naik sampai sini terus turun lagi. Nah ini polanya jelek sekali nih. Ada satu pola head and shoulders. Jadi hati-hati ya. Oke, kalau dia naik bisa dimanfaatkan, tapi siap-siap di 8825, 8850, jauh-jauh di 9.000, tapi nanti di 9.000 kita harus sangat hati-hati. Kalau dia mulai berbalik, ya mungkin langsung jual aja, karena ini resistance yang cukup kuat ya. Oke, BNI. Kemudian, ya boleh nih Pak Aryan ya, ada Raja dan Medco. Atau Raja saya duluan deh, nanti Medco Pak Arya. Oke, nah kebetulan bagus ini Raja ya. Dan dalam pola rectangle dan cenderung naik ya. Jadi target-targetnya itu di 1120 sampai dengan 1150, next-nya di 12.200 ya. Batas resiko di 1025, 1020 dan buyback nanti di bawah 960 ya. Ini masih flat konsolidasi tapi ada range yang bisa untuk trading dan kalau sampai naik di atas 1.200 itu bagus sekali. Oke, Medco udah ya tadi ya, Pak? Belum ya Medco. Oke, silahkan Medco nanti kemudian ada NICL. Silahkan nih Pak Arya, silahkan. Oke. Itu kita perhatikan gini, baru saja hari pertama ya breakout dari resistennya. Kemungkinan untuk terjadi potensial upside lanjutan itu kita bisa pakai dari base ini. Ini target kita bisa gunakan seperti ini. Ya, jadi nanti silakan untuk targetnya di sini 1330 untuk Medco. Nah, kemudian untuk risk manajemennya silakan kalau turun ke bawah support. Ini resisten jadi support.
Kemudian selanjutnya sama apa ya Pak Al-Fatih? NICL. NICL. Oh ya, ini menarik sekali nih. Ini soalnya ada bagian dari tadi saya udah siapin presentasi, saya masukin sih, cuma karena ternyata tanya jawab ya. Ini yang kita perhatikan juga memang. Wow. Hari ini ARA ya, hari ini ARA. Karena nikel, sentimen nikel itu kenaikannya juga 7% ya, sempat jadi optimis sekali. Kalau kita lihat weekly-nya ini resistnya di sini. Ya, jadi hati-hati nanti kalau ada optimisme lanjutan, resisten ini bisa diperhatikan ya. Jadi cukup dilihat seperti ini. Kalau terjadi throwback ya, nanti teman-teman bisa perhatikan di pekan depan kalau jadi throwback bisa buy on weakness. Cuma hati-hati ya, ini saya nggak sarankan buat mereka yang tidak agresif, lebih baik pilih yang lain. Ya misalnya yang sama-sama nikel itu ada info. Memang ini lagi hype ya tadi. Kita bisa lihat ini. Nah itu juga lagi konsolidasi. Jadi di sini bisa dijadikan level. Nanti kalau mau buy on breakout di situ ya, level konsolidasinya di sini. Kisaran ini. Silakan. Kemungkinan kalau ada penguatan lanjutan dari nikel bisa buy on breakout dengan reward sebesar ini. Untuk info ya. Kalau bagi mereka yang mungkin size-nya lebih besar ya, atau misalnya nggak mau yang terlalu agresif seperti itu. Nah ini target untuk info. Kemudian ke saham mana nih setelah MMIX. Oke, MMX ini baru ya, MMX baru. Jadi kita nggak terlalu punya banyak data ya. Jadi kita bisa pakai area resisten ini dari high yang lalu ya, atau kalau yang suka pakai body ya pakai yang ini. Ya, sementara seperti itu dilihat aja dari hari ke hari masih higher low nggak. Kalau masih higher low, masih optimismenya masih cukup bagus, silakan bisa dimanfaatkan pergerakan pergerakan harga yang masih optimis. Tapi nanti teman-teman hati-hati ya kalau mereka yang tidak punya kemampuan untuk agresifnya ya. Jadi mestinya kecil ya, persen size ini jangan terlalu besar. Targetnya sampai ke 400 baru 430. Tapi saya rasa perlu cukup waspada kalau mereka yang enggak agresif, size-nya jangan terlalu besar ya, karena ini relatif masih baru. Oke, lanjut ke saham apa lagi? TRIS, TRIS. Oh ya, ini TRIS juga masuk pantauan ya, masuk pantauan karena isulah ya. Ini cukup menarik ya karena di sini terjadi higher high dan higher low ya setelah konsolidasi yang cukup panjang ya di sini. Ini juga ada di presentasi saya, cuma ternyata hari ini saya nggak presentation ya, cuma tanya jawab. Nah ini setelah konsolidasi kemudian terjadi uptrendnya, silakan kalau mereka yang mau join di website ini silakan. Ini area supportnya, kemudian kita pakai seperti ini area resistnya. Upside kemungkinan jika ada lanjutan masih bisa menggunakan di sini ya, cuma ini kelihatannya hari ini agak pesimis ya, area support di sini. Nah silakan dipantau kalau ada yang senang beli di area support, berarti di area ini 220 kira-kira ya. Nanti perhatikan dulu ada nggak optimisme signal dari candlestick-nya. Kalau ada silakan bisa entry ya. Tapi kalau memang udah berlanjut break dari sini, dari peak yang lalu, ini kan kita kalau spekulator itu biasanya kita pakai di sini hanya 262. Tembus 262 silakan bisa buy on breakout. Oke, lanjut ke saham apa? Oh ini chartnya ada yang bilang nggak kelihatan ya. Saya nggak tahu deh, tapi mestinya bisa terlihat ya. Nggak kelihatan, sorry. Oke. Coba saya stop dulu. Di tempat saya kelihatan. Oh kelihatan. Kalau di tempat Pak Al-Fatih kelihatan berarti mestinya kelihatan sih. Ya, ini TRIS ini konsolidasinya, kemudian terjadi uptrend, kemudian terjadi retracement, impuls lagi retracement. Nah ini perhatikan teman-teman, kalau memang setelah ini pelemahan dulu, kita lihat di area support ya. Tapi kalau terjadi penembusan langsung ke atas di high-nya 262 bisa silakan langsung join. Oke, saya balikin dulu ke Pak Al-Fatih. Oke. Tadi MMED KFT, Pak Aji Prawiro. Sebentar, zoom-nya mana? Share screen. Oke.
Nah, ini. Jadi DKFT lagi tren turun, tapi ini dalam 2 hari ini berusaha untuk menembus resistance ya. Nah, ini dia akan mulai jadi tren naik kalau tembus 116 ya. Target pertamanya adalah di 125, tapi sebenarnya targetnya jangka menengah ya. Jangka menengah itu kalau dia bisa tembus di ini, jadi pertama di sini ada di 125 dan selanjutnya ke 133 ya. Ini untuk DKFT. Terus ada lagi yang nanya Kak Pardip Kumar. Ini tanya Bevin. Oke, kita lihat Bevin. Bevin ini masih sideways saja ya. Dan sudah di harga-harga tinggi ini ya. Oke. Ini ada satu resistance ini di weekly ya. Oke, jadi kita lihat yang besarnya dulu weekly, baru nanti kita lihat di kecilnya yang daily. Di daily, nah berarti kan dia ini ya bergerak dalam kondisi flat di mana bawahnya itu cenderung rata, atasnya cenderung turun gitu ya. Dan ini minornya ada resistance lagi di sini. Jadi kelihatannya dia masih bergerak flat ya. Jadi kalau misalnya untuk trading aja ya range-nya lumayan sih. Jadi dari 980 sampai dengan 1150, cuman ini sekarang lagi di area-area atas ya. Jadi harus sangat hati-hati ini gitu ya, karena apa namanya resikonya lebih besar daripada peluangnya gitu ya. Nah, ini yang hati-hati kalau sampai turun di bawah 1075 ya untuk Bovin. Nah, kalau dia berhasil naik tembus di 1120, tembus lagi di 1150, nah ini ada satu harapan ya untuk dia bergerak lanjut naik mungkin sampai dengan 1250. Tapi ya kita jangan terlalu optimis begitu, tapi kalau memang kita selalu siap di resikonya karena kan saat ini dia sudah di area-area tinggi ya relatif ya dalam waktu beberapa bulan terakhir. Oke, kemudian Antam kita udah bahas belum ya Antam? Kayaknya udah ya tadi. Udah ya Antam, kemudian Software Pak Ahmad Sabri. Software kita bisa lihat sedang tren turun dan hari ini kembali turun lagi ketika kemarin mencoba rebound ya. Jadi ini kemungkinan dia masih akan lanjut turun ya, kecuali kalau dia bisa naik di atas 470 ya mungkin bisa naik sedikit 490, tapi sangat tipis ya peluangnya, sedangkan resikonya lumayan gede nih karena penurunan lebih lanjut bisa mendekati 400 gitu ya hardware. Ada pegas film. Oke, film belum ya? Wow. Film. Wah, ini ya penurunannya juga lumayan, tapi belum ada. Wah, nah ini ada sebuah channel dari sebelumnya ya kelihatannya ya betul, channel dari sebelumnya. Kemudian ini area-area konsolidasi. Jadi kelihatannya sih masih tren turun dan kalau resistance terdekat itu ada di 1440. Jadi kalau rebound mungkin kita di 1440. Kalau misalnya trading ya stopnya di 1250, jual nanti buyback lagi di bawah 1130, 1070, nanti kita lihat lagi mampu nggak dia naik ya. Mungkin itu dulu. Silahkan Pak Arya, suara saya juga perlu istirahat dulu. Sama apa nih? Ya, tadi film Wika. Wika Elsa. Elsa, oke. Ini masih downtrend ya. Kan memang masih downtrend. Kalau saya pakai itu
penurunannya. Ini udah mulai area support ya di sini. Kita bisa pakai area supportnya yang ini. Kalau penurunan lanjutan maka targetnya adalah di sini 560 ya 560. Tapi kalau sementara ini di area support ini kita lihat konsolidasinya seperti apa. Kalau memang konsolidasinya di sini ada konsolidasi, nanti tunggu terjadi breakout aja dari konsolidasi ini. Jadi tunggu di high-nya itu 695 ya. Kalau udah tembus 695 itu baru ada optimisme. Cuma kalau saya perhatikan ini juga paling sampai sini nih 782 ya. Jadi silakan dipakai level-level support resistance yang ini untuk bisa dimanfaatkan. Sementara kemungkinan sampai 782 aja kalau ada upside pun ya, untuk Wika. Beberapa construction kelihatannya memang masih pelemahan ya, downtrend, bukan cuma Wika aja. Sebenarnya sih nanti hasil di kuartal 4 itu baru keluar kan nanti. Ya, nanti ketika keluar kemungkinan baru ada upside yang cukup bagus. Kemudian ke mana nih dari Wika? Kemana ya Pak Fatih setelah Wika? PTBA nih, ada yang nanya PTBA. PTBA juga sama sih sama beberapa emiten batu bara lainnya. Sebenarnya memang komoditasnya kalau kita lihat future-nya itu backwardation ya. Jadi memang masih downtrend kalau dilihat PTBA. Kalau kita perhatikan caranya gini aja, horizontal line ini kan area supportnya di sini. Nanti, perhatikan dulu nih, kemungkinan terjadi minat membelinya lebih besar dibanding menjual nanti kisaran ini. Ya, kita lihat kalau pelemahannya lanjut, bisa ada upside kemungkinan di kisaran 3.600 ya 3.600 kalau secara ini petanya untuk PTBA. Nggak usah buru-buru, kalau belum punya sih nggak usah buru-buru, kita tunggu aja dulu ya. Tapi kalau mereka yang udah punya, perhatikan nanti bisa sell on strike ketika di area 3.600. Oke, lanjut setelah PTBA. Iya Pak Arya, waktu kita nih udah habis, kita kan sampai 8.30. Alright. Jadi, tapi mungkin saya coba ini apa namanya pertanyaan-pertanyaan secara cepat aja. Ini Medco ada rebound ya, mudah-mudahan dia tembus batas resiko di 1090, target jangka pendeknya di 1200. Kemudian ada Elsa tadi udah, kemudian Wins. Ya Wins ini masih tren turun, apa namanya resisten terdekat di 297. Batas resiko mungkin 270 ya, apalagi kalau sampai turun di 254, tren turunnya berlanjut ya, ini masih tren turun. Kemudian LEAD ini tren turun banget ini, resistance yang kuat di 68, sebelumnya ada di 64 ya. Kemudian OKAS juga tren turun jauh ini, apalagi kalau sampai tembus di 94, nah itu dia lanjut turunnya, dan targetnya bukan target sih, cuman support terdekat nanti di 78. Oke, waktu kita sudah memisahkan kita tuh waktu ya. Sebenarnya saya lihat tadi juga Pak Arya masih semangat sekali tuh untuk menjawab. Kalau untuk chat gini Pak Arya bisa diajak begadang ini. Tapi waktu kita yang sudah terbatas, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Sobat Samuel yang sudah hadir sampai malam ini ya. Terima kasih Pak Arya sudah hadir dan bisa sharing-sharing ya. Kapan-kapan nanti kita kolaborasi lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mungkin saya akhiri acara Weekly Start Chat ini. Terima kasih.